Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita hari ini. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan gambar berikut. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, perhatikan gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Nah, perhatikan manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Tahapan katak yang paling penting menurut saya adalah fase telur, karena telur katak tidak memiliki cangkang telur. Ia hanya dilindungi oleh lapisan seperti jeli, dan proses pembuahan terjadi secara eksternal. Adakah hal yang lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Bagaimana cara katak bertelur? Mintalah bantuan guru dan orang tuamu untuk menjawabnya. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga orang yang tidak berani, seperti gambar berikut. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Menasehatinya dan mengingatkan tidak semua orang suka dengan katak. Ada juga orang yang merasa takut ketika melihat katak. Kita harus menghargainya dan membantunya agar dia tidak merasa takut dengan katak. Ya nak? Jadi jangan menakut-nakuti teman. Nah, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan. Mendekatkan teman dengan hewan yang dia takuti dan memberitahu bahwa hewan tersebut tidak menakutkan. Bisa juga kita mencontohkan memegang hewan tersebut dan meminta teman untuk memegangnya. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar lebih berani lagi. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Nah, kerjakan pada tempat yang tersedia berikut ini. Tadi banyaknya telur penyu ada 130. Kita pecahkan 100 ditambah 30. Kalikan masing-masing dengan 7 lalu jumlahkan. Nah, 7 dikali 100 sama dengan 700. 7 dikali 30 sama dengan 210. Lanjut kita jumlahkan, hasilnya 910. Itu dengan cara panjangnya. Bagaimana dengan cara mudahnya? Lihat soal berikut ini. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini. Dina pergi ke tempat penangkaran penyu. Dia melihat 4 bak yang di dalamnya terdapat anak penyu. Setiap bak berisi 300 anak penyu. Berapa anak penyu semuanya? Dari soal tadi ada 300 anak penyu. Satu baknya berisi 300, sedangkan baknya ada 4. Nah, kita kalikan 300. 300 tadi banyaknya anak penyu. Kemudian baknya ada 4. Kita kalikan 300 dikali 4. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 4, 0.
3 dikali 4, 12. Hasilnya 1200. Jumlah anak penyu semuanya adalah 1200 ekor. Nah, alhamdulillah kita lanjut lagi ke pembelajaran 6. Perhatikan pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah genangan air. Nah, membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas. Lalu, informasi yang disampaikan di antara gambar daur hidup nyamuk, kemudian jenis nyamuk dan bahayanya. Lalu, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran demam berdarah. Kemudian, tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut kepada salah satu warga di sekolah. Nah, ini contoh posternya ya, perilaku hidup bersih. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar hidup kita nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal tersebut. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, apa yang kita sampaikan? Buanglah sampah pada tempatnya, karena membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan. Kemudian di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah, bagaimana saran kita? Sampah kaleng bekas berisi air hujan sebaiknya dibuang atau didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Karena kalau dibiarkan akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Nah, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien dalam waktu 3 hari. Berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 dikali 3 dengan cara bersusun berikut ini. Ya, banyaknya tadi 130 dalam 3 hari. Nah, lihat. 0 dikali 3, 0. 3 dikali 3, 9. Kemudian 1 dikali 3, 3. Jadi hasilnya 390. Hasil perkaliannya adalah 390. Selesaikan soal-soal berikut ini. 412 dikali 3. Bagaimana tadi caranya?
Nah, dari belakang ya kita hitung 2 dikali 3 6, 1 dikali 3 3, 4 dikali 3 12. Hasilnya 1236. Lanjut 321 dikali 4. 1 dikali 4 4, 2 dikali 4 8, 3 dikali 4 12. Hasilnya 1284. Lanjut 123 dikali 2. 3 dikali 2 6, 2 dikali 2 4, 1 dikali 2 2. Hasilnya 246. Lanjut 222 dikali 3. 2 dikali 3 6, 2 dikali 3 6, 2 dikali 3 6. Nah, hasilnya 666. Alhamdulillah, selesai materi tematik kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat anak-anak Ibu pahami dan mengerti ya, Nak. Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat hafal dengan lancar perkalian 1 sampai 10 ya, Nak. Karena materi kita untuk tema ini harus banyak latihan perkalian, harus lancar, harus hafal perkaliannya ya Nak ya. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.